وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة العصر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك Silakan Pak Dirgam, siapa yang mau memulai? Pak Reza kebetulan tidak bisa hadir Pak Ustadz. Oke. Pak Dirgam aja langsung ya. Baik, sebentar Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang mana pada hari ini kita masih diberikan hidayah agar bisa hadir di pengajian online kita pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, alhamdulillah pada hari ini tema pengajian kita adalah tabayun dalam menyikapi berita. Kajian tafsir Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Insyaallah akan diisi oleh Al-Ustadz Dr. Sugiyarto MA, yang itu bertepatan pada tanggal 21 Agustus 2021 atau tanggal 13 Muharram 1443 Hijriah. Baik, kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Oke. Terima kasih Pak Dirgam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Fusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man hafidha dinahu wa jahada fi sabilillah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap kiai, alim ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Seluruh jajaran direksi dan manajemen NRA Group yang saya muliakan, mohon maaf berkenan hadir yang terhormat Ibu Hajah Irmawati Mukhtar, Pak Haji Andi Bakhtiar Gani, Ibu Hajah Ati Sundoseng, dan beberapa yang lainnya yang mohon maaf juga saya tidak bisa menyebutkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang berkenan gabung dalam kajian virtual kali ini, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, tema kita pada malam hari ini adalah
atas request ya, permintaan dari sebahagian jamaah. Ini artinya pada jamaah juga diperkenankan ya untuk bisa request tema untuk pada kajian-kajian berikutnya. Hal ini menyikapi beberapa berita-berita hoax yang kadang-kadang sampai menimbulkan gesekan secara horizontal, terutama beberapa waktu lalu, khususnya penyelenggara layanan ibadah haji dan umroh mendapatkan terpaan berita mengenai persoalan pengelolaan dana haji, dan itu sempat menimbulkan semacam kegaduhan, tapi akhirnya sudah terselesaikan. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini kita akan berdiskusi, lebih tepatnya akan mencoba mencermati ayat yang terkait dengan bagaimana kita bertabayyun dalam menyikapi adanya sebuah berita. Jika kita buka Al-Quran, kita akan temukan ada satu ayat, tepatnya dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Terjemahan yang sering kita temukan dalam beberapa mushaf, khususnya terbitan Kementerian Agama, lebih kurangnya seperti ini: wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka tabayyunlah. Nah, tabayyun sering diterjemahkan dengan memeriksa dengan teliti. Periksalah dengan teliti. Antusibu qaumam bijahalatin, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum bijahalatin, karena tanpa mengetahui keadaannya, atau karena kebodohanmu, karena ketidaktahuanmu, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan itu akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, sejenak mari kita coba ingat kembali mengenai latar belakang turunnya ayat ini, atau yang kita suka sebut dengan sababun nuzul, atau background historis yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Ayat ini menurut beberapa riwayat turun di Madinah, yaitu tepatnya pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriyah. Sebahagian mufasir menyebutkan tahun ke-6 ya, wallahu a'lam. Tapi jumhurul mufassirin mayoritas menyebutkan tahun ke-5, yaitu setelah selesainya perang Bani Mustalik ya dengan kaum muslimin. Bani Mustalik ini adalah satu keturunan atau masih ada hubungan saudara dengan suku Khuza'ah atau kabilah Khuza'ah yang domisilinya itu di sekitar Kudaid ya. Bapak Ibu yang sering atau pernah berhaji atau berumroh, saya kira melintasi itu. Kudaid itu ada mahattoh, ada apa namanya, SPBU ya, rest area. Kalau kita perjalanan dari Mekah Madinah atau sebaliknya itu melintasi, diperkirakan sekitar 300 km ya dari Madinah, lebih dekat ke arah Mekah, dan itu juga tidak jauh dengan Abwa, tempat makamnya ibunda Rasulullah SAW. Itu Bani Mustalik ya. Nah, selesai perang itu biasanya Rasulullah membagikan ghanimah atau harta rampasan perang, karena peperangan dimenangkan kaum muslimin, dan juga Rasulullah membagikan tawanan-tawanan. Nah, salah satu tawanan itu seorang perempuan yang bernama Juwairiyah binti Al-Harith bin Diror. Al-Harith bin Diror ini pemuka Bani Mustalik. Itu oleh Rasulullah tidak dijadikan budak, tapi justru dinikahi oleh beliau. Inilah salah satu di antara
tujuan pernikahan-pernikahan Nabi adalah untuk mengembangkan dakwah. Jadi Juwairiyah ini dinikahi Rasul, dan ini akhirnya membuat sahabat-sahabat yang lainnya memperlakukan dengan baik semua tawanan-tawanan itu. Dan Al-Harith bin Diror sendiri, karena beliau sebagai pemuka Bani Mustalik, itu merasa mendapatkan kehormatan dengan dinikahinya putrinya. Jadi Al-Harith bin Diror ini adalah mertua Nabi akhirnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW kepada Al-Harith ini, Al-Harithnya akhirnya masuk Islam, Bapak Ibu ya. Beliau bersyahadat dan diikuti oleh banyak sekali kaum Bani Mustalik yang masuk Islam berbondong-bondong setelah peperangan itu. Nah, setelah masuk Islam, maka kemudian Rasulullah memerintahkan Al-Harith untuk mengajak kabilahnya masuk Islam juga. Dan salah satu di antara yang harus dipenuhi adalah menunaikan zakat. Maka Al-Harith memohon izin kembali ke kampung halamannya, ya, di Mustalik itu, dan kemudian mengumpulkan zakat. Ada waktu yang disepakati antara Rasulullah dan Al-Harith ini. Nanti pada saat saya selesai, mohon kiranya Rasulullah mengirim utusan untuk mengambil. Tetapi apa yang terjadi? Begitu zakat sudah terkumpul, waktu yang disepakati sudah tiba, tidak ada utusan Rasulullah yang datang ke Bani Mustalik itu. Maka kemudian Al-Harith bin Diror ini mengumpulkan tokoh-tokoh Bani Mustalik, dan kemudian dari hasil kesepakatan para tokoh itu disarankan, sebaiknya kita berangkat saja ke Madinah untuk menyerahkan zakat ini. Karena khawatir nanti Rasulullah tidak berkenan, dan Allah juga tidak berkenan kalau kita tidak segera serahkan. Nah, dari hasil musyawarah itu disepakati kapan, seperti apa berangkatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari Bani Mustalik ke Madinah itu butuh waktu ya, butuh waktu. Kalau sekarang naik bus ya hanya butuh beberapa jam, tapi saat itu kalau hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah aja 12 hari, maka ya bisa jadi sekitar sepekan lah perjalanan itu. Tentu dengan membawa logistik hasil zakat yang dikumpulkan itu, membawa kendaraan berupa onta, kuda, dan seterusnya. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan, dalam waktu yang bersamaan, Rasulullah mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat yang dikumpulkan tadi. Nah, Al-Walid bin Uqbah ini ternyata punya pengalaman buruk terhadap Bani Mustalik dalam peperangan. Jadi ada sebuah persepsi negatif dari Al-Walid ini, terutama terhadap Al-Harith bin Diror. Nah, di tengah jalan, Al-Walid melihat Al-Harith bin Diror beserta rombongannya itu menuju Madinah. Ada riwayat yang mengatakan, begitu sampai di sana, Al-Walid menyaksikan ada orang berkumpul di suatu tempat. Al-Walid belum sempat ketemu. Al-Walid bin Uqbah ini belum sempat menemui Al-Harith, tapi langsung kembali. Kembali kemana? Ke Madinah. Nah, karena ada rasa permusuhan di masa jahiliyah dulu antara Al-Walid dengan Al-Harith, maka kemudian Al-Walid ada semacam ketakutan, ada semacam rasa was-was gitu, wah jangan-jangan ini saya diserang. Maka kemudian Al-Walid balik arah, kembali ke Madinah. Al-Walid melapor kepada Rasulullah bahwa orang-orang Bani Mustalik tidak berkenan mengumpulkan zakat. Dia membuat hoax, membuat berita palsu yang ngarang cerita, tidak sesuai dengan faktanya. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah langsung mengutus utusan kedua untuk mengklarifikasi. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah, oke, sekarang datang ke sana, membawa persenjataan. Karena apa? Mendengar informasi dari Al-Walid bin Uqbah bahwa kaum Bani Mustalik akan melakukan perlawanan atau membunuh dirinya. Nah, maka kemudian turunlah ayat ini. Nah, sebagaimana kita tahu, Rasulullah SAW setiap yang turun adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Instruksi Nabi untuk mengutus rombongan atau utusan mengunjungi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah singkat cerita yang melatar belakangi turunnya ayat. Sekarang kita kembali ke ayat ya. Ayat ini dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana pernah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, setiap ayat yang diawali dengan harfun nida, apalagi panggilannya kepada orang beriman, ini ayat yang turun di Madinah, yang turun berkaitan dengan muamalah, tentang istimaiyah, sosial kemasyarakatan. Nah, ayat ini ditujukan pada wahai orang-orang beriman. Dan yang bisa melakukan ini hanya orang-orang yang memiliki keimanan. Hanya orang-orang yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi khitab ayat ini dianggap punya keimanan. Hai orang-orang beriman, inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka tabayyunlah. Apa itu fasik? Fasik itu secara etimologi dari bahasa, dari kata fasako. Fasako itu artinya terkelupas dari aslinya. Jadi kalau Bapak Ibu punya buah kemudian dikelupas, itu namanya memisahkan dari intinya. Kalau ada korma, ada kulit-kulitnya, dia terlepas, terkelupas, atau memisahkan diri. Itu dari sisi etimologi. Sementara dari sisi terminologi atau dari sisi istilah, fasik itu orang yang dikenal pernah melakukan dosa besar walaupun sekali, atau orang yang pernah melakukan dosa kecil tapi sering. Artinya orang yang kita punya image negatif. Kita ketahui dia pernah melakukan kesalahan besar walaupun sekali, atau kesalahan kecil tapi berulang-ulang. Itu namanya fasik. Fasik juga pernah diartikan sebagai orang yang melanggar norma. Orang itu dikenali sebagai orang yang melanggar norma, melakukan kebiasaan-kebiasaan di luar adat kebiasaan, di luar tradisi pada umumnya. Itu fasik, orang yang melanggar. Fasik juga bisa diartikan orang yang tidak jelas, dalam arti tidak punya prinsip, terombang-ambing, labil, sehingga sulit untuk dipercaya. Masih banyak lagi pengertian fasik. Nah, kalau ada orang yang semacam itu, dia keluar dari tradisi, dia terbiasa melanggar, atau berkali-kali melakukan kesalahan, atau pernah melukai perasaan dan seterusnya, dia membawa naba. Nah, apa itu naba? Naba itu beda dengan berita pada umumnya. Dalam Al-Quran kita mengenal ada surah An-Naba ya, awal juz 30. Naba itu artinya berita penting, berita yang urgent, berita yang punya manfaat. Berita yang sangat berpengaruh kepada hal-hal yang sangat prinsip, namanya naba. Jadi kalau ada orang fasik membawa berita penting, maka tabayyunlah, teliti. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau orang fasik membawa berita nggak penting, nggak perlu tabayyun. Nah, terus gimana? Buang saja. Orangnya fasik, beritanya nggak penting, delete saja. Jangan ditabayyun lagi, nggak usah. Menghabiskan energi. Dan seterusnya. Nanti kita akan bahas dalam bahasan berikutnya. Jadi secara bahasa, naba itu berita penting. Nah, kalau ada orang kita ragukan kredibilitasnya membawa berita penting, maka sebaiknya kita tabayyun. Apakah benar? Tabayyun dari kata bayana yubayyinu itu memeriksa, meneliti, klarifikasi, cek dan recheck dan seterusnya. Kenapa? Antusibu qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kita tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui aslinya, karena ketidaktahuan kita, dan itu akan membuat kita menyesal akan perbuatan kita. Nah, peristiwa yang tadi menjadi latar belakang turunnya ayat ini, itu nyaris saja terjadi konflik horizontal antar sahabat. Nyaris terjadi pertumpahan darah karena adanya orang fasik. Dalam hal ini adalah Al-Walid bin Uqbah yang membawa berita hoax, berita palsu, berita yang hanya didasarkan pada opini pribadinya, berita yang latar belakangi oleh masa lalunya yang tanpa mengklarifikasi dan sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang ada. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu ayat ini. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, mengapa untuk hal berita sampai Allah menggunakan redaksi hai orang-orang yang beriman?
Karena ternyata menyikapi berita itu ada sangkut paut yang sangat erat dengan keimanan seseorang. Ini terbukti begitu kita melihat hadis Nabi misalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, nah ini ada kaitannya dengan keimanan. Nabi mengawali sabda beliau dengan urusan keimanan. Jadi siapa yang mengaku dirinya beriman pada Allah dan hari akhir, makanya beberapa tokoh itu mengatakan iman itu intinya ya ini, Allah dan hari akhir. Sedangkan iman pada malaikat, ya malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah, takdir-takdirnya Allah. Artinya kalau iman pada Allah berarti iman kepada 5. Allah, Rasul, kitab, takdir, dan hari kiamat. Dan hari akhir, maka hanya 2 opsinya. Falyakul khairon. Hendaklah dia berkata yang baik. Apa itu Quran baik? Berkata yang penting. Berkata yang ada manfaatnya. Berkata yang berfaidah. Berkata yang punya nilai. Itu falyakul khairon. Kalau tidak bisa, auliyasmud, diam. Diam bisa berarti diam, tidak membuat statement, nggak membuat pernyataan, atau diam itu nggak bersikap, ya di-delete, atau kalau berupa informasi misalnya forward dari teman, ya udah nggak usah di-forward ke orang lain, nggak usah di-share, itu artinya diam. Inilah tadi dalam ayat Quran Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, dalam hadis Nabi bersabda man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dalam hal berbicara, dalam hal membuat pernyataan, Nabi menyangkutkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Mengapa demikian? Karena semua yang kita lakukan itu akan punya konsekuensi, baik dunia maupun di akhirat. Saya sengaja tampilkan beberapa ayat ini, beberapa saja yang menunjukkan betapa tidak ada satupun yang kita lakukan yang nggak ada pertanggungjawabannya, yang nggak ada konsekuensinya, dan konsekuensinya dunia akhirat. Dalam surah Az-Zalzalah udah sangat masyhur, kita mengenal ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, dulu guru saya mengartikan zarrah itu biji sawi. Nah sekarang mungkin bisa kita artikan ya apa atom atau apa yang lebih kecil lagi. Yarah, dia akan melihat konsekuensinya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, maka dia juga akan melihat balasannya pula. Dan ini dijelaskan oleh ulama nggak hanya di akhirat, di dunia juga sudah merasakan konsekuensinya. Ya melakukan apapun pasti ada punishment yang dia terima. Kalau terkait dengan berita ya paling nggak dia terjerat apa itu undang-undang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik misalnya, pasti terjerat. Nah yang kedua mungkin kita bisa lihat di ayat yang terkait dengan nasihat Luqman kepada putranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya, wahai anakku, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawat aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Hai anakku, sesungguhnya jika ada perbuatan seberat zarrah yang berada dalam batu itu artinya gunung, atau di langit, artinya yang tersembunyi atau yang nampak gitu loh. Yang di bawah maupun yang di atas. Nah, sekarang kalau bicara di langit yang mungkin itu informasi yang berkeliaran itu di langit. Artinya semua informasi-informasi yang di media sosial itu sesuatu yang di langit, bukan yang membumi kan, sesuatu yang ada di akun-akun medsos kita itu diartikan ulama aufis samawat aufil ard ya'ti bihallah, itu semua akan mendatangkan balasan bagi kamu. Innallaha latifun, sungguh Allah maha halus, khabirun, maha mengetahui. Artinya apa? Semua yang kita lakukan, baik yang terucap secara verbal, yang kita tulis, yang kita posting, statement kita akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang terlewat. Nah, makanya Bapak Ibu sekarang ada ungkapan gini, jejak digital itu kejam men gitu loh. Artinya begitu kita posting, walaupun sudah kita delete, walaupun kita sudah remove, tetap saja walaupun istilahnya di take down ya, itu akun kita tetap aja nggak bisa dihilangkan.
tetap masih ada. Ternyata Al-Quran sudah menuliskan itu. Nah, apalagi kalau kita melihat dalam surah Al-Anbiya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Jadi Allah akan memasang semacam alat ya. Sering diartikan mawazin itu timbangan neraca di hari kiamat itu. Yang tiadalah dirugikan orang barang sedikit pun. Artinya nggak ada yang terlewat nanti. Semua akan terdeteksi. Walaupun amalan itu sebesar zarrah, ya, suka diartikan biji sawi. Kamu pasti akan mendatangkan pahalanya. Cukuplah Allah membuat perhitungan. Oke, kita lengkapi lagi di surat Qaf ya. Maaf, ini salah ketik. Qaf. Surat Qaf ayat ke-18 ya, maaf. Sekaligus saya koreksi. Ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Nah, kalau kita belajar dulu suka diartikan raqib atid itu malaikat, tapi ada yang mengatakan raqib atid itu yang penting malaikat pengawas yang tidak pernah istirahat mencatat. Semua tercatat. Apapun yang sudah kita posting itu tercatat. Saya kira walaupun sudah ditulis tetap tercatat. Apa yang sudah kita ucapkan sekarang itu tercatat semuanya. Tidak akan terhapus. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang kita ucapkan yang terlewat dari catatan raqib dan atid. Nah, berikutnya dalam surah Yasin saya kira kita sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak nanti dalam pertanggungjawaban akhirat itu mulut-mulut kita itu akan dikunci, ditutup. Kemudian wa tukallimuna aydihim, tangan, kaki-kaki dia akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, maaf, tangan-tangan dia akan bicara. Kaki-kaki akan menjadi saksi terhadap apa yang dia kerjakan. Nah, sekarang jempol kita, jari kita, semua akan bicara. Pernah posting apa, pernah ngetik apa, pernah forward apa di media sosial misalnya. Semuanya tidak ada yang terlewat dari pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ayat ini populer, sedang kita baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, kadang-kadang kita suka membela diri. Suka membela dirinya apa? Kalau ada sesuatu yang kita sampaikan begitu, kok kamu posting itu sih? Wah, ini penting ini, saya harus sampaikan walaupun pahit. Nah, emang ada riwayat tentang qul haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun pahit. Kata-kata murran itu pahit, atau juga kata murran itu bisa berarti sesuatu yang membuat kita menjadi menahan, dari berat mengatakan. Nah, sebagian ulama mengartikan ini lebih untuk diri sendiri dalam rangka menasihatin diri. Tapi kalaupun misalnya benar, katakanlah yang benar walaupun pahit, tentu kita harus juga melihat dampak dari yang kita katakan. Mohon maaf, saya pernah punya pengalaman ditanyai seseorang. Jadi ada orang yang bertanya kepada saya, seingat saya waktu itu pas menjelang pilkada ya. Ini ada kaitannya dengan apa, kampanye gitu, politik. Pak Ustadz, apa sih hukumnya kalau Jumatan walkout katanya. Saya bilang, Pak, saya baru dengar pertanyaan ini. Kenapa? Saya tadi sholat Jumat, tapi di mimbar Jumat itu khotibnya mencaci maki, ujaran kebencian, menjelek-jelekan satu kandidat. Walaupun saya bukan pendukung kandidat yang dijelek-jelekan, tapi itu mana pantas di masjid, di tempat suci, yang diceritakan adalah ujaran kebencian dan seterusnya. Sehingga saya ragu, ini saya sah nggak sholat Jumat saya? Dia pengen walk out. Gitu. Saya jawab secara normatif saja ya Bapak, kalau Jumatan pengen sah harus mendengarkan, karena itu syarat sahnya sholat Jumat. Tetapi persoalan isi, ya tolong disaring aja mana yang nggak sesuai,
ya jangan dipakai, itu tanggung jawab khotibnya lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini kadang-kadang membuat sebagian kita kurang arif dalam mengamalkan perintah mengatakan yang pahit tadi. Saya kita terinspirasi dengan para pengusaha ini ya, farmasi ya, obat-obatan kan. Mohon maaf, ini mungkin beberapa kali disampaikan oleh guru-guru kita itu kan. Kalau dulu itu kan orang suka jamu Pak ya, jamu ya. Jadi kalau orang sakit mengkonsumsi jamu itu biasanya ya membuat sakitnya berkurang atau bisa jadi malah sembuh. Dan jamu rata-rata pahit. Tetapi kan tidak semua orang suka yang pahit Pak. Tidak semua orang itu doyan makanan pahit, minuman pahit. Maka kemudian para ahli farmasi mencoba meramu jamu tapi dengan rasa. Ujung-ujung ada pahitnya tapi ada rasa. Yang penting masuk. Ada rasa stroberi, rasa jeruk, rasa apel, tapi masuk. Nah, bagaimana kita mengemas ajakan tadi, nasihat tadi, walaupun pahit tapi dikemas dengan cara ya rasa stroberi, rasa jeruk, rasa anggur, yang penting masuk. Kalau dari awal sudah pahit, orang lari. Kalau orang lari, kita nggak punya pengikut. Ya mohon maaf Bapak punya akun medsos misalnya, tapi isinya caci maki, ya lama-lama pada lari, lama-lama pada keluar kan. Bukankah di Quran ada ayat misalnya, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik, kalau kamu keras, kalau kamu fazzan ghalidhal qalbi, keras kepala, kemudian kasar, lang faddu min haulik, mereka akan lari darimu semua. Maka sebelum ayat ini ada fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka dengan lemah lembutlah, dengan ariflah kamu. Nah inilah, jadi beberapa teman yang memposting yang pahit-pahit itu alasannya hadis ini, padahal juga tidak tepat. Kemudian yang kedua, nah ini ada sebuah makalah. Makalah itu apa ya? Kata mutiara lah, atau kalam hikmah lah gitu ya. Dalam beberapa riwayat menyebutkan yang mengucapkan ini adalah Umar bin Khattab. Wallahu a'lam. Ada juga yang mengatakan ini dari sahabat lah, tidak disebutkan nama sahabatnya. Tetapi riwayat yang kita temukan, kalimat ini disampaikan menyikapi Abi Hurairah, salah seorang perawi hadis dan yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang mendengarkan Rasulullah bersabda, siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, mendengar ini Abu Hurairah langsung bergegas, lari dan mau menuju ke pasar. Dipeganglah oleh Umar bin Khattab, kamu mau kemana? Saya mau ke pasar. Ngapain? Saya mau menjelaskan apa yang Rasul sampaikan tadi. Kenapa? Karena ini sesuatu yang saya baru dengar, nggak pernah gitu. Langsung oleh Umar disampaikan, likulli maqam maqal. Setiap tempat itu ada ucapan yang tepat. Walikulli maqal maqam. Dan setiap ucapan ada tempat yang tepat. Jadi ada timing yang tepat, ada pilihan diksi yang tepat untuk lokasi yang tepat. Kenapa? Kalau tidak, itu orang bisa salah paham. Dikiranya Islam ya hanya la ilaha illallah, nggak perlu lagi sholat, zakat, puasa, berakhlak mulia, berbuat baik dengan tetangga, dan seterusnya. Makanya perlu timing yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat untuk mengucapkan ucapan yang tepat. Nah, oleh karenanya, dari beberapa penjelasan ini, Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali kita kadang-kadang memilih memposting atau meng-share sesuatu, itu pertimbangannya adalah, maaf, kebencian. Kalau sesuatu itu kita terima dan ini tepat sekali untuk menyerang orang yang kita benci, langsung kita share. Tapi ketika ini kayaknya akan menjatuhkan orang yang kita senangi, maka kita menahannya. Ada sebuah makalah lagi, saya tidak tuliskan di sini ya. Ada yang mengatakan ini dari Sayyidina Ali, tapi sejauh yang saya tahu ini bukan hadis ya. Kalimatnya gini, habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Kalau engkau mencintai
seseorang itu cintai sekedarnya saja. Karena bisa jadi suatu saat kamu, yang kamu cintai akan menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci itu sekedarnya. Karena bisa jadi suatu saat yang kamu benci akan menjadi orang yang kamu cintai. Seringkali kita menemukan, mohon maaf, kita benci pada seseorang, anti pada seseorang. Nah, suatu ketika orang itu bergabung dengan kelompok kita menjadi nggak benci lagi. Atau sebaliknya. Oleh karenanya, jangan sampai kebencian itu kita pelihara sehingga kita berlaku tidak adil kepada orang yang kita benci. Dalam Al-Maidah ayat 8, Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Ayatnya dimulai dengan keimanan lagi. Hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hendaklah kamu menjadi penegak keadilan karena Allah. Ini katanya ketika kamu menjadi saksi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu terhadap sebuah kelompok, terhadap satu kaum, mendorong kamu tidak berlaku adil. Apa itu adil? Wad'u syai'in fi mahalihi. Adil itu pengertiannya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu bisa diartikan objektif. Adil bisa diartikan ya tidak pilih kasih gitu. Jadi jangan karena ini sesuai dengan selera kita, sesuai dengan nafsu kita share. Karena ini wah nggak sesuai, kemudian jadi patokannya bukan pribadi tapi adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kamu, karena sesungguhnya adil itu dekat dengan takwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya ingin memberikan sebuah ilustrasi atau kesimpulan akhir. Kalau kita nerima berita, ini saya percepat saja karena waktunya nanti. Jadi gini skemanya kira-kira dari ayat tadi. Kalau kita terima berita, kita harus cek dulu apa isi berita itu. Kemudian Bapak Ibu, dari apa itu berarti kan konten beritanya. Benar atau salah? Oh ini benar, oh ini salah. Misalnya gitu. Kemudian dari siapa? Orangnya kita kenal atau kita nggak kenal? Kalau orangnya kita kenal, kita cek dia terpercaya atau dia pendusta. Kalau dia tidak kita kenal, kita harus selidiki lagi. Kalau ternyata dia terpercaya, bolehlah. Kita cek lagi, penting atau tidak. Yang kedua, kalau sekiranya itu beritanya tidak benar, sikap kita apa? Ya laporkan, simpan, atau buang. Simpan jadi barang bukti, atau delete saja. Nggak memenuhi akun medsos kita misalnya. Kalau dia benar, kemudian cek lagi, penting atau nggak penting. Oh, ini penting. Nah, kalau penting, kita harus cek lagi, ini harus segera atau tidak, atau nunggu waktu yang tepat. Jadi penting sekalipun juga tidak harus buru-buru disampaikan. Gitu loh. Jadi saya kira sikap-sikap seperti ini menjadikan kita lebih arif, lebih bijak. Ini berita, pertama cek, ini benar atau enggak ya? Oh, ini kayaknya dari media online yang, mohon maaf, cenderung provokatif, cenderung hoax. Udah, berarti langsung aja. Kita buang, kita simpan, laporkan, jadi barang bukti. Kalau itu nggak penting, ngapain? Kenapa kita mesti, maaf misalnya, berita terkait dengan kehidupan public figure? Untuk apa? Itu nggak penting, sama itu bukan naba. Udah langsung aja buang. Kalaupun misalnya itu, wah ini penting, ada manfaatnya. Kita harus tahu timingnya, kapan kita harus sampaikan, dan kepada siapa kita sampaikan. Karena tidak semua sesuatu yang kita yakini benar itu tepat untuk orang yang kita ingin sampaikan. Contoh misalnya, mohon maaf, sekali lagi saya minta maaf ini. Kita punya maksud baik, misalnya posting mengenai ya wisata kuliner gitu loh. Nah, kita sedang di mana wisata kuliner. Ada beberapa orang yang senang, oh ini menginspirasi saya ini, saya bisa hobi kuliner saya tersalurkan, saya bisa ke sana. Tapi dalam waktu yang bersamaan berapa banyak orang-orang yang hari itu lapar untuk makan saja sulit, dia terdampak COVID atau pandemi COVID ini misalnya. Itu kan sesuatu yang nggak penting banget. Untuk apa di-share misalnya gitu. Ini adalah cara tahapan-tahapan kita bertabayun atas berita tadi.
oh ini berita, wah ini sepertinya benar. Tapi, nah, lihat dulu tapi waktunya nggak tepat ini. Sedang ada orang susah kayak gini, masa ia posting seperti ini? Nah, itu pertimbangan-pertimbangan kita ketika tabayun. Baik Bapak Ibu, jadi poin akhir yang saya ingin sampaikan dari penjelasan tadi, sikap seorang mukmin saat menerima berita, pertama klarifikasi, cek dan recheck dulu berita itu dari siapa, isinya apa. Kemudian meneliti kebenaran berita penting tadi dan menelusuri asal-usul berita dari mana itu. Saya memberi, mumpung saya teringat, Bapak Ibu tahu kan bahwa dalam ilmu hadis itu ada namanya mustalahul hadis. Jadi yang membahas tentang tingkatan-tingkatan hadis dari mulai sahih, hasan, sampai kepada dhaif, kemudian maudhu', dari silsilahnya ada yang mauquf, ada yang marfu', ada yang martu, dan seterusnya. Itu adalah dalam rangka menelusuri asal-usul tadi. Jadi para ulama-ulama hadis, terutama yang ada di kutubus sittah ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Hibban, dan seterusnya, itu meneliti. Ada sebuah cerita yang menarik ya, Imam Bukhari itu suatu ketika dia mendapatkan hadis kemudian dilacak. Nah, begitu dilacak, dia amati kehidupan sehari-hari perawi itu atau rijalul hadis namanya. Kemudian suatu ketika Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam hadis yang dhaif, bukan hadis yang sahih. Padahal ini isinya bagus, isinya sesuai. Nah, kemudian ditanyalah oleh para muridnya, wahai Syekh, kenapa hadis ini dimasukkan dalam hadis yang tidak sahih? Padahal kan yang membawanya tokoh ulama. Apa kata Imam Bukhari? Ya, saya melakukan investigasi, penelitian terhadap kehidupan sehari-hari pembawa hadis ini. Ternyata pernah sekali aku temukan dia berbohong. Itu orang yang mendengar ceritanya, mana mungkin dia berbohong? Kapan? Ya, suatu pagi saya lihat dia membawa segenggam rumput hijau. Kemudian dia memanggil keledainya. Setelah keledainya datang, rumput hijaunya ditaruh, rumput yang segar, dia ganti dengan rumput kering. Dan saya memasukkan orang ini masuk kategori pendusta, orang yang bohong. Nah, seperti ini menjadikan hadis itu nggak lagi sahih. Ini betapa telitinya. Maka Imam Bukhari yang paling terkenal kalau hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, sahih, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, berarti hadis yang sudah terseleksi, sudah terfilter, sudah disaring demikian rupa. Nah, ini perlunya kita menelusuri asal-usul berita itu. Kemudian kita melakukan identifikasi sumber pembawa berita ini siapa. Sumber-sumber yang nggak jelas kan hari ini banyak orang yang kadang mencatut nama. Termasuk nama saya pernah dicatut. Ada orang yang telepon, Pak ini benar dari, saya bilang saya nggak pernah dan saya nggak mungkin mengungkapkan itu. Karena apa? Ada orang yang mencoba membangun opini negatif tentang saya, tapi mencatut nama saya. Kemudian kita juga melakukan upaya penggalian. Apa maksud dan tujuan berita itu? Ada berita-berita yang sengaja dimaksudkan memprovokasi, mengadu domba, agitasi, memecah belah, dan seterusnya. Kita harus melakukan penggalian itu. Ketika kita tahu itu, sudah buang. Kemudian menyelesaikan teks dan konteks. Walaupun beritanya benar, tapi apakah kontekstual berita itu kita sampaikan, misalnya. Dan kemudian yang terakhir tadi, fi kulli maqal maqam, wa li kulli maqam maqal. Memilih situasi dan kondisi yang tepat untuk menyampaikan berita itu. Baik, saya kira ini Bapak Ibu sebagai pengantar diskusi ya. Saya kira saya lebih senang kalau ada yang ingin menambahkan ya, menyempurnakan gitu. Mohon maaf, saya lihat hadir ada beberapa yang punya latar belakang jurnalis ya. Itu kalau wartawan itu kan sangat selektif tuh, hati-hati. Objektivitas berita sangat begitu dijaga misalnya. Nah, saya kira mungkin di forum ini berkenan berbagi menyangkut dengan ini. Sekali lagi sebagai pengantar barangkali ini, saya lebih senang kalau ada Bapak Ibu yang berkenan menyempurnakan atau melengkapi ya dari apa yang saya sampaikan terkait dengan tabayun ini dalam menyikapi berita. Demikian saya kembalikan kepada Pak Dirgam selaku moderator untuk memandu jalannya diskusi ini.
Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sugiarto atas pemaparannya pada malam hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, dipersilakan kepada para peserta baik di Zoom maupun di live streaming online Facebook yang ingin bertanya bisa langsung atau juga melalui chat, baik judul sesuai judul ataupun tidak sesuai judul ya maksud saya. Baik, langsung saya bacakan. Ya. Oh, ada yang mau langsung bertanya, silakan. Pak Pauni, silakan Pak. Baik. Silakan Pak. Halo. Baik. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Haji Setiabudi dari Samarinda. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi wartawan. Silakan Pak Budi. Baik. Wah, ini nampaknya temanya pas juga nih bagi saya. Bisa berbagi-bagi pengalaman Pak Ustadz ya. Berbicara masalah tabayun menyangkut masalah berita atau tabayun kalau mungkin dalam arti cek dulu sebelum meng-share ya, artinya berita-berita yang belum tepat sebaiknya disaring terlebih dahulu. Halo? Silakan lanjut Pak Budi. Ya, lanjut Pak Budi, silakan. Ya, kalau seorang jurnalis sebenarnya sudah memahami kalau kita berbicara masalah berita itu hoax atau bukan, memang seharusnya harus ada sumbernya, ada narasumbernya. Kalau kita tidak ada narasumber yang tepat, mungkin berita-berita itu kita akan sampingkan. Tapi yang saya ingin tanyakan di sini Pak Ustadz, ada saat ini ya di beberapa media sosial sering terjadi pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya agamis, misalnya masalah himbauan ajakan. Nah, kalau kita sudah menyatakan ajakan itu atau himbauan menyangkut masalah ibadah, bagaimana sikap kita seorang Muslim bahwa ini sebenarnya baik untuk disebarluaskan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Namun di sisi lain juga ada mungkin tanda kutip bahwa sering dianggap sesuatu yang bisa kadang-kadang ya mohon maaf memprovokasi suasana. Artinya mungkin ajakan dari seorang ustadz yang perlu kita sampaikan kembali. Nah di sini kadang-kadang kita kan sering terbentur masalah undang-undang IT. Nah sebetulnya gimana sikapnya Pak Ustadz ya kalau kita menyikapi ada sebuah himbauan yang benar? Apakah kita juga harus bersikap bahwa berita itu harus disampaikan kepada khalayak? Karena ini menganggap hal ini sangat penting sebagai bagian daripada seorang Muslim bahwa himbauan tersebut memang benar-benar dan harus dipegang oleh seorang umat Islam. Karena selama ini memang sering jadi benturan apabila kita menyampaikan sesuatu berita dari seseorang yang sifatnya mungkin ajakan, tapi ajakannya ini sebenarnya ajakan positif ya. Tapi sering sekali membawa dampak yang kurang baik. Mungkin begitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Dirgam? Kita tanggapi satu-satu kali ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji Budi dari wartawan televisi di Samarinda. Mohon maaf, ini lama kita nggak ke Samarinda ya. Iya. Pak Haji Budi, saya kira pertanyaan atau apa yang disampaikan Pak Haji Budi ini merupakan problem rata-rata kita lah dalam menyikapi, apalagi misalnya tadi yang namanya himbauan itu disampaikan oleh public figure atau tokoh panutan gitu. Kadang-kadang kita dilema mau diikuti nanti ini
khawatir, mengancam tapi nggak diikuti, ini penting. Nah sekarang garis bawahnya ada di kata-kata penting. Nah penting itu ada tingkatannya Pak. Ada seberapa penting. Jadi ada yang penting, kurang penting, sangat penting sekali. Nah kemudian yang kedua, kita punya semacam track record. Siapa yang mengajak itu? Ketika si pengajak kita ketahui memang orangnya tulus, orangnya ikhlas, orangnya memang memperjuangkan kebenaran, kebaikan segala macam. It's okay. Tetapi ketika ada kepentingan dalam tanda petik tertentu, maka kita juga harus berhati-hati. Nah, kemudian yang kedua, kita harus juga melihat kapasitas kita. Kita sebagai apa? Posisi kita. Maksud saya seperti ini. Contoh, saya ingin membuat contoh sederhana di akhir-akhir ini misalnya, di akhir-akhir ini. Mohon maaf, saya mau jelaskan dulu, saya kebetulan tidak berafiliasi pada partai manapun dan kelompok manapun, jadi ini untuk menguatkan Bapak saja. Tetapi kita punya panduan secara umum, ada yang namanya maqasidus syariah, tujuan-tujuan prinsip syariah. Itu apa? Satu adalah yang disebut dengan hifdzuddin, menjaga agama. Dua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Tiga, misalnya hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian hifdzun nasab dan seterusnya. Nah, ketika ajakan, misalnya ajakan untuk turun ke jalan, misalnya ini, turun ke jalan. Sudah jelas-jelas ini kondisinya sedang pandemi, sedang berjangkit virus. Ketika turun ke jalan, dan ini membahayakan orang. Dan kita punya panduan yang tadi, ada lebih prinsip. Tapi ini penting, menyuarakan aspirasi. Saya bilang, apakah tidak ada cara lain selain turun ke jalan, selain berkerumun, selain kita memobilisasi massa, berkumpul satu tempat yang itu memungkinkan keluar, dan seterusnya misalnya, kayak gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tadi yang saya sebut dengan fi kulli maqal maqam wa li kulli maqam maqal. Kita pilih cara lain. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga, ada nasihat dari Al-Ghazali, istafti qalbak. Bagaimana kita meminta fatwa pada nurani kita, Pak. Karena nurani tidak pernah dusta. Nurani itu selalu bersih, apalagi kalau diasah. Ini siapa di balik ini? Ini apa tujuannya? Maksudnya apa? Kalau saya lakukan ini kira-kira, ketika bergejolak dalam nurani kita, sesuatu yang nggak berkenan, udah tinggalkan. Karena kadang-kadang gini Pak, ini saya harus sampaikan ya, di media sosial ini saya bisa bilang seperti hutan belantara Pak, luar biasa. Kadang-kadang ada yang tidak mengerti hukum sok ngustad, misalnya gitu. Padahal maaf banget, itu modalnya dari Google dan dari YouTube misalnya gitu. Ada juga, dia punya pengetahuan agama, tapi memberikan nasihat medis tentang kesehatan, padahal nggak punya background kedokteran sama sekali, dan seterusnya. Ini yang Nabi sudah ramalkan. Ya, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadirus sa'ah. Kalau sebuah persoalan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Nah, di dunia medsos itu Masya Allah, kadang-kadang orang bicara tidak pada konteksnya. Dia nggak menguasai hukum, bicara hukum. Dia nggak ngerti masalah medis, bicara. Akhirnya apa? Yang terjadi ya penyesatan. Maka tidak berlebihan kalau ada kawan saya yang bilang, sekarang ini banjir Nabi Nuh datang lagi Pak. Tapi bukan lagi banjir air bah, tapi apa? Banjir informasi. Kita semua tenggelam. Nah, hanya orang-orang yang mampu memfilter tadi. Jadi saring